Allah ya Tuhan, semangat nih hari ini. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa. Ketua kelas silakan maju. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk penguatan sebagai rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Anak-anak disilakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Baiklah, kita sudah bernyanyi dengan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang coba lihat dulu di bawah meja, di bawah kursi, ada enggak sampahnya? Aman? Aman. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guru-guru berbicara, aku yang mendengarkan. Fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mau ngomong-ngomong tentang makanan. Nah, siapa yang di sini yang tidak makan? Ada yang tidak makan? Ada. Semua membutuhkan makan. Untuk apa? Untuk energi. Nah, yang akan kita pelajari hari ini tentang makanan. Tapi kita tambahi tentang rantai makanan. Sudah ada belum di bayangan kalian? Apa sih rantai makanan itu? Rantai sama makan. Ya, apa sih mana? Bagaimana? Rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan. Nah, makan dan dimakan. Kayak mana, Bu? Makan dan dimakan. Nanti akan Ibu jelaskan di video pembelajaran. Nah, tujuan dari video ini, pembelajaran hari ini, yaitu agar kalian dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Dan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasikan peran makhluk hidup dan pada rantai makanan. Nah, sebelum itu, coba Ibu tanya dulu. Ada yang bisa jawab tidak? Bagaimana sih makhluk hidup tuh pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Atar? Dengan cara rantai makanan. Kurang tepat sepertinya ya. Apa Zalfa?
berenergi. Jadi kalau makhluk hidup pada suatu ekosistem itu mendapatkan energi dari mana? Dari makanan. Kalau di manusia makanan, kalau di tumbuhan apa namanya? Fotosintesis. Kalau pada hewan makan juga ya. Nah, lalu bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem? Zalfa lagi. Saling menguntungkan. Saling. Iya, tepuk tangan untuk Zalfa. Nah, Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen dua. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tiga. Setelah singa mati, singa akan digerakkan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makan. Semoga yang kita belajar hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Ini video pembelajaran. Nah, ini ada penjelasan melalui PPT. Disimak ya, Nak. Rantai makanan. Di dalam rantai makanan itu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk sehingga terjadi Proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. rantai makanan, produsen, konsumen, dekomposer, dan humus. Proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup itu disebut rantai. Penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya disebut makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan dan tumbuhan. Sisa-sisa dari bangkai dan tumbuhan yang sudah terurai. Humus. Segala jenis makhluk hidup disebut kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama disebut jaring makanan. Oke. Sudah sampai sini? Sudah paham? Ngerti? Oke. Sekarang coba, kalau emang sudah paham dan mengerti, Bu bertanya. Boleh bertanya? Boleh. Apa itu rantai makanan? Bintang? Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan yang tertentu antar makhluk hidup. Iya, tepuk tangan untuk Bintang. Setelah rantai makanan itu kan rantai makanan tuh ada 4 ya. Ada rantai makanan di ekosistem sawah, ada di laut, ada di mana lagi Zalfa? Dan di hutan. Nah, kalau rantai makanan di ekosistem laut tuh siapa saja yang ada di dalamnya? Maharani? Fitoplankton, udang, ikan kecil, ikan besar, dan terakhir jamur. Tepuk tangan untuk Rani. Oke, lanjut sekarang. Ibu tanya lagi, peran dari produsen dalam rantai makanan di ekosistem sawah. Siapa sawah? Apa Zalfa? Apa Atar? Peran produsen? Iya, tepuk tangan untuk Atar. Terus tadi ada lagi tentang apa itu organisme? Apa itu organisme? Iya, tepuk tangan untuk kita semua.
kayaknya ini pertanyaan terakhir, ya. Coba ibu mau tahu peran dari dekomposer di dalam ekosistem sungai. Zalfa? Menguraikan hewan yang sudah mati. Iya, menguraikan hewan yang sudah mati menjadi humus. Tepuk tangan lagi untuk Zalfa. Nah, setelah kita pelajari tentang rantai makanan, ibu mau tanya lagi, bagaimana cara agar hewan mendapatkan makanannya secara merata? Rani, dengan cara rantai makanan. Tepuk tangan untuk Rani. Oh iya, satu lagi. Apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Intan. Produsen, konsumen tingkat 1, Iya. tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekomposer. Iya, tepuk tangan untuk Bintan. Nah, ibu akan membentuk kelompok. Membentuk kelompok untuk bermain peran. Ibu mau kalian bermain peran sebagai rantai makanan di suatu ekosistem sawah, di suatu ekosistem laut, di suatu ekosistem hutan, dan di suatu ekosistem apa? Sungai. Nah, ibu akan bagikan ya. Sepertinya kelompok Rani, kelompok sungai, kelompok Bintang, kelompok laut, Atar kelompok sawah, Zalfa kelompok hutan. Oh, nggak usah, ini aja. Rani hutan, Zalfa sungai. Nah, sebelum kita bermain peran, ibu akan bagikan LKPD-nya. Itu ada 2 LKPD, ada menempel peran dari rantai makanan di sebuah ekosistem, dan ada lagi untuk menghubungkan setiap gambar di dalam sebuah rantai makanan. Ini kelompok Atar. Ini kelompok Bintang. Ini kelompok Rani. Ini yang digunting. Belalang. Ya. Rumput dimakan belalang. Lalu belalang. Belalang dimakan siapa? Kata. Kok. Bagus. Ngapu ngeblank. Ayo, kata dimakan siapa? Ular. Sudah tempel? Nah, dipotong lagi, tempel langsung. Nah, udah usah dipotong, tempel lah. Gimana? Cepet lah. Oh, yang lain pun ada. Mana yang pertama Rani? Yang mana yang pertama Rani? Yang mana yang pertama? Di mana tempelnya? Iya. Ya, betul. Oke, LKPD sudah kita isi. Saatnya kita breaking biar lebih semangat. Ayo anak-anak berdiri semuanya. Semuanya ya, kita bergembira dan bersemangat, oke? Lihat ke depan. Ya, semangat. Senyumnya, senyum Bapak Soden. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, tut, diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, goyang, lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Iya, tepuk
Sudah bagus belum? Sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok sungai. Tutup. Terima kasih telah menyaksikan peran yang kami tunjukkan di depan kelas. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu kasih rewardnya dulu ya. Setiap kelompok Ibu kasih reward. Ini kelompoknya. Ini kelompok Rani dan ini kelompok Bintang. Oke, bermain peran telah kalian perankan di depan kelas. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Untuk ekosistem di hutan, rantai makanan ekosistem hutan, apa saja yang ada di rantai makanan ekosistem hutan? Rani? Ada rumput sebagai produsen, kambing sebagai konsumen tingkat 1, serigala sebagai konsumen tingkat 2, harimau sebagai konsumen tingkat 3, dan bakteri sebagai dekomposer. Oke, tepuk tangan untuk kelompok hutan. Lalu, rantai makanan di ekosistem sawah, apa saja yang ada di dalamnya? Ada padi yang berperan sebagai produsen, belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 2, dan elang yang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur yang berperan sebagai komposer. Iya, tepuk tangan untuk kelompok sawah. Lalu, kelompok rantai makanan ekosistem di laut. Ada protozoa sebagai produsen, dan ada ikan-ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1, dan juga ada gurita sebagai konsumen tingkat 3. 2. Ulangi. Protozoa sebagai produsen, ikan-ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1, gurita sebagai konsumen tingkat 2, dan ikan hiu sebagai konsumen tingkat 3, dan bakteri sebagai dekomposer. Iya, tepuk tangan untuk kelompok laut. Terakhir, dari rantai makanan ekosistem sungai. Dalam rantai makanan ekosistem sungai terdapat alga yang berperan menjadi produsen, ikan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, burung bangau yang berperan sebagai konsumen tingkat 2, buaya yang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan terakhir ada jamur yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sungai. Nah, kan sudah dijelaskan sama teman-teman kelompoknya. Sekarang Ibu mau tanya, kalau misalkan di suatu rantai makanan di sebuah ekosistem, mau itu sawah, mau itu laut, mau itu hutan, dan mau itu pun sungai, bisa tidak ekosistem konsumen tingkat 1 atau 2-nya itu dirubah? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Nanti Ibu kasih reward. Iya, Atar. Dalam ekosistem sawah, konsumen tingkat 1 bisa diganti menjadi tikus. Kenapa? Karena tikus juga bisa hidup di dalam sawah dan ular juga bisa dimakan tikus. Oke, tepuk tangan untuk Atar. Nah, selanjutnya, tadi kan di ekosistem sawah. Kalau pada ekosistem laut, bisa nggak diganti konsumen tingkat 1 atau tingkat 2-nya? Bisa, ayo jelaskan. Pada ekosistem laut, konsumen tingkat 1 bisa diubah menjadi udang, karena udang bisa hidup di ekosistem laut dan bisa juga dimakan oleh gurita. Oke, tepuk tangan untuk Bintang. Nah, ini pertanyaan terakhir antara sungai dan antara apa nih? Hutan. Konsumen tingkat 1-nya bisa dirubah tidak? Zalfa. Dalam ekosistem sungai, konsumen tingkat 1 tidak bisa diubah karena hanya terdapat ikan. Oke. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Iya, benar. Karena pada rantai makanan di ekosistem sungai hanya ada ikan kecil. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah kita pelajari semuanya, udah bermain peran. Nah, sekarang biar kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu rantai makanan. Ayo semuanya berdiri.
Yang semangat ya. Dan produsen, konsumen dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, tak makan lagi. Jamur beraksi mengurai hewan mati. Mana di mana rumput-rumput saya, rumput-rumput segar dimakan si belalang. Mana di mana belalang kecil, belalang-belalang kecil dimakan katak lapar. Katak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Katak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati dimakan si bakteri. Mana di mana jagung-jagung saya, jagung-jagung saya dimakan tikus nakal. Mana di mana tikus-tikus nakal. Tikus-tikus itu dimakan musang lapar. Musang dimakan elang, elang diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Ular dimakan elang, elang dimakan jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan, tentang rantai makanan ekosistem sawah, laut, sungai dan hutan. Sekarang waktunya kita menyimpulkan, ya, menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Rantai makanan adalah hubungan ekosistem. Iya, di dalam rantai makanan ada sebuah ekosistem. Ada 4. Ada sawah, laut, sungai, hutan. Nah, di dalam rantai makanan terdapat peran di dalam suatu ekosistem. Apa saja perannya, Nak? Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekomposer. Iya. Baiklah, Ibu akan memberikan evaluasi sebagai pembelajaran kita hari ini. Ya, diisi ya buat nama. Iya. Ya, jawabannya di samping boleh, di bawah boleh. Oke, nah minggu depan kita akan mempelajari tentang jaring makanan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan Pak Ketua Kelas.